Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan nikmatani makunun fihi makatsirun minnas as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan kepada kita dan membawa petunjuk kepada kita sehingga sampai saat ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, untuk membuka mata hati dan menyadari sebuah bahaya laten yang seringkali mengintai kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahaya ini begitu halus, begitu memikat sehingga seringkali kita terlena dan terjebak di dalamnya tanpa sadar. Kita akan membahas tentang godaan 3F. Ya, bahaya 3F yakni food, fashion dan fun. Makanan, pakaian dan hiburan. Ketiganya adalah kebutuhan fitrah manusia. Namun jika tidak terkontrol dengan keimanan dan ketakwaan, ia dapat menjadi jerat yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari tujuan hakiki penciptaan dan bahkan merusak tatanan moral serta spiritual kita. Mari kita bedah satu persatu dengan cermat dan tegas. Poin yang pertama yang sering menjadi pangkal kelalaian kita adalah masalah food atau makanan. Makanan adalah rezeki Allah, kebutuhan pokok dan sumber energi bagi tubuh. Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib, halal dan baik. Halal zatnya, baik cara mendapatkannya, serta baik dampaknya bagi tubuh dan jiwa. Namun nafsu perut jika tidak dikendalikan bisa menjadi jurang kehancuran. Kita hidup di era yang dimana makanan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, melainkan telah menjadi gaya hidup, menjadi simbol status sosial, bahkan sumber kesenangan yang berlebihan. Orang-orang berlomba-lomba mencari makanan yang paling mewah, yang paling viral, yang paling lezat, bahkan tanpa memedulikan lagi apakah itu diperbolehkan dengan cara yang halal sepenuhnya. Apakah berlebihan atau apakah justru akan merusak kesehatan kita? Di sini muncul berbagai problematik yang tidak lain pemborosan yang merupakan sifat setan, penyakit akibat pola makan yang tidak sehat, hingga hati yang keras karena terlalu sibuk memuaskan syahwat perut. Rasulullah SAW sebagai teladan kita mengajarkan kesederhanaan dalam makan. Beliau tidak pernah makan sampai beliau kenyang. Akan tetapi beliau bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Ini adalah resep kesehatan fisik dan spiritual yang sempurna. Ketika perut penuh, anggota tubuh lain akan malas beribadah. Otak akan malas berpikir dan cenderung ingin berleha-leha. Mari kita berkaca pada kisah para sahabat.
Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang Amirul Mukminin, suatu ketika pernah melihat anaknya makan terlalu banyak, lantas beliau menegurnya dengan keras, khawatir anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tamak dan jauh dari kesederhanaan. Atau kisah tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mengikat batu di perutnya karena lapar. Ini menunjukkan betapa mereka tidak tenggelam dalam syahwat perut. Mereka memprioritaskan ketaatan dan jihad di jalan Allah daripada memuaskan nafsu perut. Melampaui batas dalam makanan bukan hanya berarti makan yang haram, tetapi juga berlebihan dalam yang halal, apalagi disertai kesombongan atau ketidakpedulian terhadap orang lain yang kelaparan. Makanan yang berlebihan seringkali berujung pada pemborosan dan hati yang lalai. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian poin yang kedua adalah fashion atau pakaian. Pakaian adalah karunia Allah untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Namun layaknya makanan, pakaian pun bisa menjadi jalan menuju kemaksiatan dan kelalaian jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Islam mengajarkan kita tentang pentingnya menutup aurat, bukan hanya sekedar menutup, melainkan juga harus sopan dan tidak transparan. Tidak ketat menonjolkan bentuk tubuh dan tidak menarik perhatian lawan jenis secara berlebihan. Ini berlaku bagi semua pria maupun wanita. Namun coba kita lihat realita hari ini yang sedang kita jalani. Dunia fashion modern seolah-olah berlomba-lomba untuk menanggalkan kehormatan dan kesopanan. Pakaian semakin terbuka, pakaian semakin ketat, bahkan sengaja dirancang untuk menjadi pusat perhatian dan provokasi. Bagi kaum wanita, fenomena tabarruj, berhias dan menampilkan diri secara berlebihan telah menjadi epidemi. Mereka berlomba-lomba untuk mengikuti tren busana yang menyingkap aurat, membentuk lengkuk tubuh, bahkan meniru gaya hidup orang kafir. Seolah-olah kecantikan sejati hanya diukur dari penampilan fisik yang mencolok. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memerintahkan para wanita mukmin untuk menjulurkan jilbab mereka agar mereka mudah dikenali sebagai wanita baik dan tidak diganggu. Orang-orang rela menghabiskan uang jutaan rupiah demi satu potong pakaian merek yang terkenal, demi tas yang terbaru, demi sepatu yang limited edition, hanya untuk mengikuti tren atau gaya hidup sosial. Ini adalah pemborosan yang sangat luar biasa dan melahirkan sifat riak serta kesombongan. Harta yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu sesama, untuk infak di jalan Allah atau kebutuhan primer, justru lenyap demi memuaskan nafsu kesombongan duniawi. Mari kita ingat kisah Qarun, seorang yang diberi kekayaan yang sangat melimpah, termasuk pakaian dan perhiasan yang mewah. Namun ia sombong dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ia ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam bumi. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kekayaan dan kemewahan termasuk dalam berbusana jika tidak diiringi dengan ketaatan dan kesederhanaan justru akan membawa petaka bagi kita. Kesederhanaan pakaian Rasulullah SAW dan para sahabat adalah contoh yang patut kita teladani. Mereka berpakaian apa adanya, bahkan menambal pakaian mereka. Namun hati mereka tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, poin ketiga yang tak kalah krusial adalah fun atau hiburan. Hiburan adalah fitrah manusia. Setiap jiwa membutuhkan rehat dan kesenangan. Islam tidak melarang hiburan, bahkan ada beberapa bentuk hiburan yang dianjurkan, seperti memanah, berkuda, dan berenang, atau bercanda yang tidak mengandung dusta dan ghibah. Namun hiburan yang berlebihan dan melalaikan diri mengingat Allah adalah racun yang sangat mematikan hati. Coba kita perhatikan bagaimana hari ini orang-orang menghabiskan waktu luang mereka. Berjam-jam dihabiskan untuk menonton film dan drama yang isinya jauh dari nilai-nilai Islam, mendengarkan musik yang melalaikan, bermain game online yang adiktif, atau bahkan bergosip dan menghabiskan waktu di media sosial tanpa tujuan yang jelas. Hiburan semacam ini meski terlihat sepele, memiliki dampak yang sangat merusak.
Ia mencuri waktu kita, menjauhkan kita dari sholat, dari membaca Al-Quran, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berinteraksi positif dengan keluarga, bahkan dari kewajiban mencari ilmu dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang membeli lahwal hadits atau perkataan yang melalaikan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan dijadikan jalan Allah itu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok. Mereka itu akan memperoleh adab yang sangat menghinakan. Para ulama menafsirkan lahwal hadits ini mencakup segala bentuk hiburan yang melalaikan dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk musik dan nyanyian yang diharamkan, kisah-kisah bohong, dan segala sesuatu yang membuat hati terlena dari mengingat akhirat. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah teladan dalam memanfaatkan waktu. Mereka menganggap waktu sebagai amanah terbesar bagi mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menanyakan bagaimana kita menghabiskan harta, melainkan bagaimana kita menghabiskan umur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai waktu. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka sibuk dengan ibadah, dengan ilmu, dengan jihad dan kemaslahatan umat, bukan dengan hiburan yang melalaikan diri mereka. Jamaah rahimakumullah, ingatlah sabda Rasulullah SAW, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas as-sihat wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sempat atau waktu. Berapa banyak waktu luang kita yang terbuang sia-sia setiap detiknya, setiap harinya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat dunia dan akhirat. Hiburan yang melalaikan, yang mengeraskan hati kita dan mematikan rasa terhadap peka dosa, dan akhirnya menjauhkan kita dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.